Halo semua, di episode kali ini saya mau bahas mengenai konsep legitimacy. Nah, legitimasi itu adalah hak dan penerimaan terhadap kekuasaan dan otoritas, baik di dunia politik maupun di dunia filsafat moral. Nah, pada dasarnya, legitimasi itu adalah bicara mengenai hak dan pengakuan terhadap siapa yang berkuasa. Misalnya, kalau dalam politik, otoritas itu dianggap sah kalau diterima dan disetujui oleh rakyatnya. Jadi, bukan berarti cuma paksaan aja, tapi juga rakyat itu atau masyarakat itu setuju dan menerima bahwa oke, dia menjadi yang berkuasa, dia menjadi pemimpin di wilayah ini. Nah, kalau dalam, pemikirannya Yosef Nye, seorang ahli hubungan internasional, bilang kalau legitimasi itu penting dalam konsep soft power, di mana legitimasi ini juga membantu kita untuk lebih memahami soal pentingnya ada eksistensi lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WTO, IMF, ataupun lembaga-lembaga lainnya. Di mana kadang-kadang, badan-badan organisasi internasional ini belum tentu dianggap sah oleh beberapa orang di satu wilayah tertentu yang akhirnya membuat mereka agak susah, kesulitan untuk melakukan operasi-operasi di wilayah tersebut. Kalau dalam dunia filsafat moral, legitimasi ini juga sering diartikan secara positif sebagai status normatif yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah mereka. Jadi kayak keyakinan mereka bahwa tindakan pemerintah itu benar dan sesuai dengan kekuasaan yang sah menurut hukum. Nah, legitimasi politik ini dianggap sebagai syarat dasar buat pemerintahan yang efektif. Jadi kalau nggak ada legitimasi pemerintahannya ya susah gitu. Kalau nggak ada bisa jadi buntu atau bahkan pemerintahannya bisa runtuh. Tapi ya ada juga kasus di mana rezim yang nggak populer bisa tetap bertahan karena masih dianggap sah oleh kelompok kecil yang berpengaruh. Jadi nggak harus semuanya mengakui, tapi cukup kelompok kecil saja rezim itu bisa tetap berkuasa. Nah, kalau menurut pemikirannya Max Weber, ada 3 tipe legitimasi. Yang pertama, legitimasi tradisional yang berhubungan dengan adat istiadat, masyarakat, nilai-nilai yang sudah diturunkan secara turun-temurun dari dulu. Contohnya misalnya adanya kerajaan, gitu ya. Di Inggris misalnya kerajaan itu masih raja, ratu, begitu, masih dianggap sosok yang berkuasa. Nah, kita bisa melihat bahwa raja atau raja Inggris ini memiliki legitimasi tradisional. Lalu yang kedua adalah legitimasi karismatik, di mana masyarakat atau rakyat mengakui bahwa dia adalah pemimpin karena karismanya, karena pemimpin tersebut memiliki pesona pribadi seorang pemimpin. Dan yang terakhir nih ada legitimasi yang disebut sebagai rasional, legitimasi rasional berdasarkan hukum, yang berhubungan dengan sistem hukum dan ketertiban, masyarakat berdasarkan kepercayaan publik. Artinya, pemimpin itu dikatakan sah, pemimpin itu diakui oleh masyarakat karena ada sistem hukum, yang rasional yang mengatur ketertiban antara hubungan pemimpin dan rakyatnya. Namun sebenarnya tipe-tipe legitimasi ini jauh lebih banyak lagi di dunia akademik. Itu ada banyak diskusi mengenai legitimasi, ada yang bicara mengenai legitimasi empiris versus normatif, ada yang bicara mengenai instrumental versus substansial, ada yang bicara mengenai legitimasi populer, regulatif, dan juga prosedural. Semuanya punya sumber dan cara penilaiannya masing-masing sehingga menyebabkan konsep mengenai legitimasi ini sangat penting dan masih terus berkembang di dunia akademik. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai legitimasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.